Halo Movie Rangers, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu diberikan kesabaran dalam menghadapi ujian hidup. Hari ini Bang Jedar akan menceritakan film berbahasa Hindi yang berjudul Kadak Singh. Film ini dibintangi aktor Bollywood Pankaj Tripathi dan Sanjana Sanghi. Oke, langsung aja, put your headset on and listen to me. Pemeran-pemeran film ini antara lain Eke atau yang biasa dipanggil Kadak Singh adalah anggota KPK yang jujur. Saksi adalah putri Eke. Arjun adalah tangan kanan Eke. Suatu hari di kota Kolkata, Provinsi West Bengal, hiduplah seorang anggota KPK yang jujur bernama Eke. Eke dan istrinya dikaruniai 2 orang anak bernama Saksi dan Adi. Suatu hari, adik kecil mengambil silat tajam di meja kerja Eke. Adik kecil menebas-nebaskan silat tajam itu ke tanaman dan juga selang gas kompor. Akibatnya, ketika istri Eke menyalakan kompor, kompornya meledak. Istri Eke kemudian dilarikan ke rumah sakit. Tak lama kemudian, istri Eke meninggal dunia. Sejak kematian sang istri, Eke jarang berbicara dengan kedua anaknya. Eke lebih banyak menghabiskan waktunya untuk bekerja. Akibatnya, Saksi dan Adi merasa tidak memiliki orang tua. Beberapa tahun kemudian, Saksi dan Adi tumbuh dewasa. Saksi kuliah di perguruan tinggi negeri, sedangkan Adi masih SMA. Saksi sangat menyayangi adiknya. Seperti biasa, Eke selalu pulang malam karena terus bekerja. Di rumah, Eke menelpon temannya. Mereka membicarakan rekan kerja Eke yang bernama Raffi yang tadi pagi baru saja melakukan bundir. Raffi terlibat dalam kasus korupsi besar perusahaan Golden. Golden adalah perusahaan investasi bodong. Eke adalah anggota KPK yang menangani kasus korupsi perusahaan Golden. Eke kemudian menutup teleponnya. Eke mendapati Adi mengudut alias menghisap obat-obat terlarang di kamar mandi. Eke marah dan memukuli Adi dengan sabuk. Saksi datang dan menghentikan pemukulan itu. Saksi kemudian mengobati luka Adi. Saksi juga memarahi Adi karena mengudut. Besok pagi, Eke membuatkan sarapan untuk Saksi dan Adi. Eke juga memberi uang jajan kepada Saksi dan Adi. Setelah itu, Eke berangkat kerja. Saksi dan Adi sedih karena jarang mengobrol dengan sang ayah. Saksi kemudian berangkat kuliah, sedangkan Adi pergi ke sekolah. Malam hari, Eke dan Saksi menonton berita kasus korupsi perusahaan Golden. Berita mengatakan pria bernama Ashok yang merupakan pemilik agensi perusahaan Golden sekarang menjadi buron. Ashok membawa kabur uang banyak orang sebesar ratusan miliar rupiah. Pagi hari, tangan kanan Eke bernama Arjun mendatangi rumah Eke. Eke memerintahkan Arjun untuk mengumpulkan dokumen-dokumen penting mengenai Ashok. Arjun langsung menjalankan perintah. Saksi mencuci baju-baju Adi dan sang ayah. Saksi menemukan alat pengaman enjos-enjos di saku celana sang ayah. Saksi kesal kepada sang ayah. Saksi mengutarakan kekecewaannya itu kepada sang ayah. Besok pagi, pria bernama Kumar yang merupakan korban penipuan Ashok mendatangi Eke. Kumar memberikan dokumen-dokumen yang menjadi bukti ia berinvestasi di perusahaan Golden. Setelah itu, Eke berangkat kerja. Sore hari, Adi belum pulang dari sekolah. Saksi khawatir dan mencari Adi. Setelah seharian mencari, Saksi menemukan Adi. Ternyata Adi sedang mengudut bersama teman-temannya. Saksi marah dan membawa Adi pulang. Saksi mengatakan, "Adi, tidak hanya dirimu yang menderita pasca kehilangan ibu. Aku juga sedih pasca kehilangan ibu." Mereka berdua kemudian menangis dan berpelukan. Pagi hari, Adi berangkat ke sekolah, sedangkan Saksi pergi ke mal bersama teman-temannya. Di dalam mal, Saksi melihat sang ayah sedang berkencan dengan kekasihnya yang bernama Nena. Saksi tidak suka melihat pemandangan itu. Siang hari, Adi dan teman-temannya mengudut dan terlibat tawuran. Adi dan teman-temannya kemudian ditangkap polisi. Malam hari, Saksi mendatangi kantor polisi untuk membebaskan Adi. Polisi Balul bernama Mitra meminta uang tebusan kepada Saksi karena Mitra tahu Adi adalah putra Eke. Saksi bingung harus bagaimana. Saksi lalu pulang ke rumah. Saksi terpaksa menjual perhiasan peninggalan sang ibu untuk membebaskan Adi.
Pagi hari, saksi ditelepon mitra kalau ayahnya sedang berada di hotel bersama seorang wanita. Saksi kemudian pergi ke hotel untuk membuktikan. Ternyata benar adanya. Saksi melihat sang ayah bergandengan dengan seorang wanita dan akan masuk ke dalam kamar. Saksi marah melihat hal itu. Saksi kemudian berjalan kaki pulang. Sang ayah mencoba menghentikan saksi. Saksi menangis dan mengutarakan kekecewaannya kepada sang ayah. Warga sekitar melihat kejadian itu. Saksi mengatakan, pasca kematian sang ibu, saksi dan Adi merasa tidak mempunyai seorang ayah. Eke baru sadar selama ini ia sudah mengecewakan kedua anaknya. Eke sedih dan menangis. Saksi lalu pulang ke rumah sedangkan Eke kembali ke kantor KPK. Malam hari, Adi mendengar berita di televisi. Sang ayah pergi ke hotel bersama seorang wanita. Saksi dan Adi membicarakan hal itu. Mereka berdua semakin membenci sang ayah. Tiba-tiba Arjun menelpon saksi dan memberitahu bahwa Eke mencoba melakukan bundir. Sekarang Eke dirawat di rumah sakit. Saksi dan Adi langsung pergi ke rumah sakit. Terlihat para dokter menggunakan alat pacu jantung untuk menyelamatkan Eke. Saksi dan Adi ketakutan melihat hal itu. Saksi dan Adi tidak mau kehilangan sang ayah. Ketua KPK Provinsi West Bengal bernama Tiagi menemani saksi dan Adi. Tiagi menenangkan saksi dan Adi. Tiagi mengatakan kepada saksi dan Adi, Eke mencoba melakukan bundir dengan mengikat lehernya dengan tali melalui kipas. Saksi dan Adi sedih mendengar hal itu. Saksi dan Adi kemudian duduk di ruang tunggu. Tak lama kemudian, Nena datang menjenguk Eke. Saksi dan Adi tidak suka atas kedatangan Nena. Besok pagi, saksi mengantar Adi ke panti rehabilitasi. Saksi menyenangkan Adi ke panti rehabilitasi. Saksi ingin Adi melepaskan ketergantungannya dari mengudut obat-obat terlarang. Adi patuh dan menurut saja. Saksi kemudian pulang ke rumah. Saksi memakai baju-baju sang ayah karena rindu dengan sang ayah. Meskipun hubungan saksi dan sang ayah tidak baik, saksi tetap merindukan sang ayah. Pagi hari, dokter mengatakan kepada saksi, Eke mengidap retrograde amnesia. Artinya, Eke lupa terhadap sebagian besar ingatan di masa lalunya. Namun, Eke masih bisa mengingat beberapa hal kecil saja. Saksi sedih mendengar hal itu. Eke dirawat oleh seorang perawat baik hati bernama Kanan. Ketika saksi masuk ke ruang Eke, Eke bertanya kepada saksi, siapa saksi? Eke tidak sadar bahwa saksi adalah putrinya. Saksi sedih menerima hal itu. Saksi lalu mendekati Eke dan mengobrol. Saksi berusaha memulihkan ingatan Eke. Barulah di sini saksi menceritakan tentang Eke versi dirinya. Saksi menceritakan insiden ledakan di dapur yang menewaskan istri Eke. Saksi juga memberitahu Eke mengenai Nena. Saksi juga menceritakan kejadian memalukan di hotel. Setelah mendengarkan cerita saksi, Eke belum bisa mengingat keluarganya. Yang Eke ingat hanyalah pekerjaannya. Yang Eke ingat, ia adalah anggota KPK yang sedang menangani kasus besar. Eke juga ingat mengenai beberapa rekan kerjanya di KPK. Kanan kemudian menyuntikkan obat ke tangan Eke. Tiba-tiba, Eke teringat akan sesuatu. Saksi lalu kembali pulang. Besok pagi, saksi pergi ke rumah sakit. Terlihat para korban penipuan Asok terus berdemo di depan gedung KPK Kolkata. Mereka menuntut KPK agar segera mengungkap kasus korupsi perusahaan Golden. Setibanya di rumah sakit, saksi melihat sang ayah sedang menjalani pengobatan. Saksi kemudian menunggu di luar bersama Nena. Siang hari, saksi menjenguk Adi di panti rehabilitasi. Setelah itu, saksi dipanggil Tiagi dan ketua KPK India bernama Jairaj. Tiagi dan Jairaj memberitahu saksi. Sebelum Eke melakukan bundir, Eke menulis surat permintaan maaf untuk saksi. Tiagi dan Jairaj yakin surat permintaan maaf itu adalah motif Eke melakukan bundir. Saksi hanya terdiam. Saksi kemudian diantar Arjun turun ke lobi. Saksi meminta izin kepada petugas barang bukti untuk memfoto isi surat permintaan maaf Eke. Karena kasihan kepada saksi, petugas barang bukti memberikan izin. Setelah difoto, saksi membaca surat itu. Di surat itu, Eke menulis permintaan maaf yang tulus kepada saksi.
Saksi menangis membaca surat itu. Saksi lalu kembali pulang. Besok pagi, Saksi, Tyagi, dan Arjun menjenguk Eke. Eke bisa mengingat Tyagi dan Arjun, namun Eke belum bisa mengingat Saksi. Tyagi kemudian kembali ke kantor dan melakukan konferensi pers. Para wartawan berharap ingatan Eke pulih kembali karena Eke yang menangani kasus korupsi perusahaan Golden. Para wartawan terus mendesak KPK agar segera menuntaskan kasus korupsi perusahaan Golden. Di rumah sakit, Saksi mengobrol dengan Arjun. Saksi mengatakan ayahnya tidak mungkin melakukan bundir. मैंने सुसाइड नहीं किया अर्जुन, सबके पीछे कुछ है. Arjun memberitahu Saksi bahwa kedatangan Eke ke hotel untuk menangkap Ashok. Waktu itu, Eke sedang menyamar dan berpura-pura menggandeng seorang wanita. Saksi baru tahu akan hal itu. Arjun kemudian kembali pulang. Nena menghampiri Saksi dan memberinya air putih. Mereka berdua lalu mengobrol. Saksi baru pertama kalinya mengobrol dengan Nena. Nena mengatakan, "Saksi, ayahmu sangat mencintaimu. Di saat kami berdua mengobrol, ayahmu selalu membicarakanmu." Saksi terdiam membisu. Saksi kemudian memberikan kartu visitor kepada Nena agar Nena bisa masuk ke ruang Eke. Nena lalu masuk ke ruang Eke. Ketika Nena menyapa Eke, Eke bertanya siapa Nena. Eke tidak mengingat Nena. Nena sedih dan keluar ruangan. Saksi dan Nena lalu kembali pulang. Di rumah, Saksi mencari berkas-berkas kasus korupsi perusahaan Golden yang sedang Eke tangani. Pagi hari, Saksi menjenguk Adi di panti rehabilitasi. Saksi memberitahu Adi bahwa ayah mereka mengidap retrograde amnesia. Adi sedih mendengar hal itu. Saksi kemudian pergi ke rumah sakit. Di sana ada Nena dan Arjun. Saksi, Nena, dan Arjun lalu mengobrol. Arjun mengatakan KPK akan mensuspend Eke karena Eke terbukti melakukan bundir. Saksi mengatakan ia masih yakin ayahnya tidak mungkin melakukan bundir. Arjun juga mempunyai pikiran yang sama dengan Saksi. Arjun akan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Arjun lalu kembali ke kantor. Dua hari kemudian, malam hari, di salah satu resort milik Ashok, KPK dan kepolisian melakukan penggerebekan. Mereka semua menembaki Ashok hingga tewas. Berita kematian Ashok ramai diperbincangkan di media televisi. Masyarakat mendesak perusahaan Golden agar mengembalikan uang mereka. Arjun mendatangi Saksi di rumah sakit dan membicarakan tentang kematian Ashok. Arjun memberitahu Saksi bahwa sebelum Eke melakukan bundir, handphone Eke terbukti melakukan panggilan ke nomor handphone Ashok. KPK menduga Eke juga terlibat dalam kasus korupsi Ashok. Saksi tidak percaya dengan hal itu. Arjun juga tidak percaya dengan hal itu. Arjun akan terus mencari informasi. Arjun lalu kembali ke kantor. Saksi mencukur jenggot sang ayah. Saksi juga menunjukkan foto keluarga kepada sang ayah. Perlahan, Eke mulai percaya bahwa Saksi adalah putrinya. Saksi lalu berangkat kuliah. Kanan membasuh tubuh Eke sembari mengobrol. Tak lama kemudian, Nena datang menjenguk Eke. Eke belum bisa mengingat Nena. Barulah di sini Nena menceritakan tentang Eke versi dirinya. Nena mengatakan ia dan Eke bertemu di sebuah kantin secara tidak sengaja. Karena kursi di kantin penuh, Eke dan Nena terpaksa duduk di satu meja yang sama. Mereka berdua berkenalan satu sama lain. Hari demi hari, mereka berdua terus bertemu di kantin itu. Hubungan mereka menjadi dekat. Eke dan Nena kemudian menjalin kasih. Mereka berdua juga melakukan jos-jos. Eke sering membicarakan Saksi dan Adi kepada Nena. Setelah menceritakan semuanya, Nena kembali pulang. Malam hari, Tyagi, Jairaj, dan rekan kerja Eke bernama Subas menjenguk Eke. Eke ingat dengan Subas, namun Eke tidak mengingat Jairaj. Jairaj kesal dan kembali pulang, sementara Tyagi dan Subas tetap di sana. Tyagi mencoba memulihkan kembali ingatan Eke.
Barulah di sini Tiagi menceritakan tentang Eke versi dirinya. Tiagi mengatakan Eke sedang menangani kasus korupsi perusahaan Golden. Saksi kunci yang diburu Eke adalah Ashok, karena Ashok adalah orang yang membawa kabur ratusan miliar uang banyak orang. Eke juga menemukan bukti bahwa Raffi terlibat dalam kasus korupsi itu. Eke kemudian menginterogasi Raffi. Dalam interogasi itu, Raffi tidak bisa mengelak bahwa ia terlibat dalam kasus korupsi itu. Eke memberitahu hasil investigasinya itu kepada Tiagi. Namun, besok paginya, Raffi melakukan bundir dengan meloncat dari jendela kantor. Raffi tewas di tempat. Jairaj kemudian memanggil Tiagi dan Eke. Jairaj menyalahkan Eke karena terlalu menekan Raffi hingga Raffi melakukan bundir. Jairaj kemudian mengusir Eke. Jairaj mengatakan kepada Tiagi, Eke harus dipindah tugaskan ke luar kota. Tiagi menolak hal itu karena Eke adalah anggota KPK-nya yang terbaik. Tiagi, suspend him. We need officers like him. He is my best officer. Akhirnya Jairaj tidak jadi memindah tugaskan Eke. Eke terus mencari keberadaan Ashok. Eke selalu berkoordinasi dengan Tiagi dan anggota KPK lainnya. Tiagi mendukung penuh upaya Eke untuk mengungkap kasus korupsi perusahaan Golden. Beberapa hari kemudian, Eke mencoba melakukan bundir. Beruntung, Subas dan Tiagi menyelamatkan Eke dan membawa Eke ke rumah sakit. Ketika Eke sedang di rumah sakit, kepolisian dan KPK Kolkata melakukan penyergapan di salah satu resort Ashok. Ashok ditembak mati di tempat. Pasca kematian Ashok, para korban penipuan Ashok mendesak perusahaan Golden agar mengembalikan uang mereka. Media terus memojokkan KPK Kolkata. Para korban dan media juga menunggu ingatan Eke pulih kembali karena Eke yang menangani kasus korupsi perusahaan Golden. Setelah mendengarkan cerita versi Tiagi, Eke mulai mengingat kembali kasus korupsi perusahaan Golden. Tiagi dan Subas kemudian kembali pulang. Di rumah, saksi melihat kembali dokumen-dokumen penting kasus korupsi perusahaan Golden. Saksi menemukan nama Syakib. Pagi hari, saksi menemui Kumar dan mencari tahu tentang Syakib. Kumar memberitahu lokasi toko Syakib. Saksi kemudian berjalan ke sana. Di tengah berjalan kaki, saksi menerima kertas dari seorang bocil mengenai ancaman pembunuhan. Malam hari, saksi memberikan dokumen-dokumen kasus korupsi perusahaan Golden kepada sang ayah. Eke membaca dokumen-dokumen itu. Eke menemukan nama Syakib di dokumen itu. Eke terus mencoba mengingat kembali kasus korupsi itu. Setelah itu, saksi kembali pulang. Eke mencoba mendiskusikan kasus korupsi perusahaan Golden dengan Kanan. Kanan tidak paham mengenai kasus itu. Tapi Kanan berusaha menjadi pendengar yang baik. Secara perlahan, ingatan Eke mulai pulih kembali. Eke menganalisa kasus korupsi itu. Eke berpikir keras dan mencari tahu siapa otak dari kasus korupsi itu. Besok pagi, Arjun menjenguk Eke sendirian. Barulah di sini Arjun menceritakan tentang Eke versi dirinya. Arjun mengatakan, sebelum Raffi melakukan bundir, Eke memerintahkan Arjun mengambil dokumen-dokumen penting di meja Raffi. Subuh hari, Arjun datang awal kantor dan mengambil dokumen-dokumen penting di meja Raffi. Dokumen-dokumen itu Arjun serahkan kepada Eke. Eke membaca dokumen-dokumen itu. Ketika Eke dan Arjun mengobrol, Arjun melihat kawat jendela di ruangan Eke masih rusak. Eke menemukan nama Syakib dan sebuah nomor handphone di dokumen itu. Eke yakin nomor itu adalah nomor Ashok. Arjun melihat Eke memberitahu nomor itu kepada Tiagi. Siang hari, Eke dan Arjun pergi naik mobil untuk mencari Syakib. Dari belakang, pengendara motor ugal-ugalan dan menyalip mobil Eke. Pengendara itu kemudian ditabrak oleh truk kontainer yang melaju dengan kencang. Eke kaget melihat kecelakaan itu. Arjun yakin truk kontainer itu bertujuan untuk menabrak mobil Eke dan Arjun. Eke dan Arjun kemudian melanjutkan pencarian. Eke dan Arjun berhasil menangkap Syakib. Eke dan Arjun menginterogasi Syakib di kantor KPK. Syakib mengatakan Ashok hanyalah makelar. Ashok mempunyai bos yang lebih besar lagi, yakni Mr. X. Namun Syakib yakin Eke tidak akan bisa menangkap Mr. X
karena Mr. X di-backing oleh orang-orang besar. सबकी औकात के बाहर का आदमी है, पैसा वही घुमाता है. Syakib tidak tahu siapa Mr. X itu. Syakib kemudian memberitahu Eke bahwa besok lusa Ashok akan melakukan pertemuan rahasia di sebuah hotel. Besok lusa, Eke dan timnya melakukan penyergapan di hotel. Di luar hotel, Arjun melihat Subas menelpon seseorang. Tak lama kemudian, saksi datang dan melihat Eke. Penyergapan itu gagal dilakukan. Saksi dan Eke berdebat di depan banyak orang. Eke lalu kembali ke kantor. Eke menulis surat dan ditemukan terjatuh di ruangannya. Subas dan Tiagi langsung membawa Eke ke rumah sakit. Malam hari, ketika semua orang ke rumah sakit, Arjun memeriksa kantor Eke. Arjun melihat kawat jendela di ruangan Eke sudah dibetulkan. Arjun juga menemukan obat bius di dekat jendela ruangan Eke. Arjun merasa ada yang tidak beres. Ketika Eke sedang dirawat di rumah sakit, KPK Kolkata menembak mati Ashok. Setelah mendengarkan cerita Arjun, Eke teringat kembali mengenai Ashok. Eke yakin Mr. X memerintahkan polisi membunuh Ashok untuk menghilangkan jejak. Eke juga yakin ia tidak melakukan bundir. Tapi Mr. X berusaha membunuh dirinya. Arjun juga mempunyai pikiran yang sama dengan Eke. Besok malam, beberapa korban penipuan perusahaan Golden berdemo di rumah sakit. Mereka menuntut agar Eke segera pulih dari ingatannya dan mengungkap kasus korupsi perusahaan Golden. Terlihat Subas menelpon seseorang di rumah sakit. Tak lama kemudian, dua orang preman yang menyamar menjadi dokter berusaha membunuh Eke. Arjun memerintahkan Kanan untuk menyembunyikan Eke ke ruang yang lebih aman. Kanan langsung memindahkan Eke. Ketika Kanan mendorong kursi roda Eke, mereka berpapasan dengan dua orang tukang ledeng. Melihat dua tukang ledeng itu, Eke mengingat sesuatu. Eke teringat ada dua orang yang mengikat tali di lehernya. Akhirnya, Eke berhasil mengingat semuanya. Eke menelpon saksi dan mengatakan ia sudah mengingat semuanya. Eke meminta maaf pada saksi karena belum mampu menjadi ayah yang baik. Pagi hari, Eke meminta beberapa petinggi KPK, beberapa rekan kerja Eke, beberapa polisi, dan beberapa korban penipuan perusahaan Golden untuk berkumpul di ruangan tertutup. Eke lalu menyampaikan hasil investigasi yang sudah ia lakukan terkait kasus korupsi perusahaan Golden. Once an investigator, always an investigator. Barulah di sini diceritakan fakta yang sebenarnya. Eke mengatakan, Pak Jairaj, ketika Kanan menyuntik saya teringat akan sesuatu. Beberapa waktu lalu, ketika saya akan mengungkap kasus korupsi perusahaan Golden, saya memang menulis surat permintaan maaf untuk saksi. Tetapi saya tidak berencana melakukan bundir. Setelah menulis surat itu, tiba-tiba Subas datang ke ruangan saya dan menyuntikkan obat bius ke leher saya. Di saat saya tidak sadar, Subas menggunakan tangan saya membuka handphone saya dan menelpon nomor Ashok. Subas kemudian keluar dari ruangan saya. Dua orang preman bayaran Subas masuk melalui jendela dan mengikat leher saya dengan tali melalui kipas. Dua orang preman itu lalu keluar lewat jendela dan membetulkan kembali jendela dengan cepat. Tak lama kemudian, Tuhan menyelamatkan saya. Saya terjatuh ke lantai dan dilarikan ke rumah sakit. Subas tertunduk lesu dan malu. Pak Jairaj, ketika saya dan Arjun naik mobil untuk menangkap Syakib, kami berdua melihat sebuah truk berjalan dengan kencang dan menabrak pengendara motor. Truk itu jelas-jelas berencana akan menabrak mobil kami. Setelah menangkap Syakib, kami menginterogasi Syakib. Syakib memberitahu kami bahwa Ashok bukan otak dari kasus korupsi perusahaan Golden. Otak dari kasus korupsi perusahaan Golden adalah Mr. X. Syakib tidak tahu siapa Mr. X. Namun Syakib tahu di mana keberadaan Ashok. Syakib memberitahu kami Ashok akan melakukan pertemuan rahasia di sebuah hotel. Ketika saya dan tim akan melakukan penggerebekan, anak buah Mr. X yang tidak lain adalah Subas menelpon Mitra dan menyuruh Mitra untuk memberitahu saksi. Mitra memerintahkan saksi untuk datang ke hotel agar bisa menggagalkan penggerebekan itu. Subas juga membocorkan kepada media bahwa nomor handphone saya menelpon nomor handphone Ashok. Dengan begitu, saya akan dituduh telah berhubungan dengan Ashok. Saya mendapatkan nomor Ashok di dokumen Raffi. Nomor itu saya berikan hanya kepada Tiagi.
Subas tidak tahu nomor Ashok. Tapi mengapa Subas bisa tahu nomor Ashok itu? Artinya Mr. X yang merupakan otak dari kasus ini adalah Tyagi. Cedir. Tyagi kaget mendengar hal itu. Tyagi batuk-batuk dan minum air. Tyagi marah dan mencoba mengelak. Namun Eke memaparkan bukti-bukti yang valid. Akhirnya Tyagi tidak berkutik. Tyagi menangis dan tertunduk malu. Jairaj marah besar kepada Tyagi. Jairaj mengatakan, "Tyagi, aku setuju denganmu bahwa Eke adalah anggota KPK-mu yang terbaik." He's your best officer. Besok pagi, Eke menjalani persidangan online di rumah sakit. Hakim memutuskan Tyagi dinyatakan bersalah. Tyagi, Subas, Mitra, dan kawan-kawan kemudian ditangkap dan dipenjara. Kasus korupsi perusahaan Golden akhirnya berhasil diselesaikan. Hakim memuji kinerja dan kejujuran Eke. Siang hari, Eke diperbolehkan pulang. Eke mengucapkan terima kasih kepada Kanan yang telah merawatnya. Eke kemudian berjalan menghampiri saksi. Eke memeluk saksi dan berjanji kepada saksi akan lebih banyak menghabiskan waktu bersama saksi dan Adi. Mereka semua lalu kembali pulang. Eke, saksi, Adi, Nena, dan Arjun berkumpul bersama. Eke sadar bahwa pekerjaan memang penting, tapi keluarga tetap yang utama. Habis. Apa pesan dari film ini? KPK adalah benteng utama dalam penanggulangan korupsi. Namun, jika anggota KPK sendiri terlibat dalam kasus korupsi, maka pupuslah sudah harapan untuk memberantas korupsi. Bagaimanapun juga, korupsi tetap harus diberantas, karena korupsi adalah kejahatan besar yang merusak masa depan bangsa. Oke, segitu aja video kali ini. Stay watching and see you.